Shalom, selamat sore bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Jessica Manueke dalam Buka Sabat bersama EHM. Sore hari ini renungan saya berjudul Dia Menjadi Perlindungan Kita. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, pasti hidup kita tidak terlepas dari masa-masa sulit. Ketika hati kita sedang gelisah, pikiran penuh, kekhawatiran, dan dunia terasa seperti bergoncang, tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa di tengah semua ketidakpastian, Tuhan menyediakan satu tempat aman yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun, yaitu hadirat. Kita bisa baca ayatnya di dalam Mazmur 27 ayat 5, yang berkata, "Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu." Ayat ini menegaskan bahwa perlindungan Tuhan bukan sekedar teori rohani. Ini adalah sebuah realitas dalam kehidupan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Perlindungan Tuhan itu tidak terlihat tetapi nyata. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang tampak kokoh, karya manusia, posisi, harta, bahkan rencana kita sendiri. Namun, saat badai kehidupan datang, kita sadar bahwa semua itu bisa runtuh dalam sekejap. Tetapi perlindungan Tuhan bekerja berbeda. Tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi dirasakan dalam jiwa. Dan terbukti ketika kita melewati masa yang paling gelap dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan tidak langsung menghentikan badai yang ada dalam kehidupan kita, tetapi Dia selalu menghadirkan pondok perlindungannya di tengah badai itu. Itu kekuatan, ketenangan, dan keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang janda yang tinggal di suatu pesisir, sebuah desa pesisir, dan ada badai besar yang akan datang ke desa mereka. Dan banyak rumah di sekeliling desa tersebut hancur karena badai tersebut. Namun, warga sekitar terkejut karena hanya satu rumah kecil di tengah desa yang tidak tersentuh oleh angin kencang maupun banjir. Rumah ini adalah milik seorang janda tua. Kemudian orang-orang desa itu bertanya kepada janda tua ini, "Ibu, bagaimana rumahmu itu masih tetap berdiri? Apakah bangunannya berbeda dengan bangunan kami, dengan rumah-rumah kami?" Janda itu hanya tersenyum dan berkata, "Sebelum badai itu datang, saya selalu berdoa kepada Tuhan agar Ia menopang rumah ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan bekerja. Yang saya tahu, ketika saya percaya dan berserah kepadanya, saya merasa berada dalam lindungannya, dan itu cukup bagi saya." Kemudian orang-orang desa itu menyadari bahwa kekokohan rumah itu bukan karena fisiknya, tetapi karena doa dan iman pemiliknya kepada Tuhan yang melindunginya. Dalam ilustrasi ini mengingatkan kita, kadang bukan keadaan yang berubah, tetapi Tuhan menopang kita sehingga kita tetap badai lewat dalam kehidupan kita. Seringkali kita berharap Tuhan menghentikan semuanya saat itu juga, menyelesaikan masalah itu saat itu juga. Namun, Tuhan lebih dahulu melindungi kita, hati kita. Dia memberikan kedamaian ketika pikiran kita kacau, memberi pengharapan ketika dunia gelap, dan memberi sukacita saat kita seharusnya putus asa. Itulah perlindungan Tuhan yang terdalam dan terpenting. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, janganlah gelisah dan gentar hatimu." Perlindungan Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita, tetapi selalu mengubah kita di dalam situasi tersebut. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, apapun badai yang sedang saudara-saudari alami pada hari ini,
ketakutan, sakit, pergumulan keluarga, masa depan yang tidak pasti, ataupun segala sesuatu yang membuat Anda putus asa. Ingatlah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang tidak akan pernah runtuh. Masuklah ke dalam hadirat-Nya, bersandarlah pada firman-Nya, biarlah Tuhan sendiri yang mengangkat Anda ke gunung batu, tempat di mana kaki Anda tidak terguncang, dan hati Anda tetap tenang di tengah badai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Bapa, dengan segala permasalahan kami, beban kami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah tempat perlindungan kami yang kokoh, pondok yang aman dalam waktu bahaya kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami, agar kami selalu mencari wajah-Mu lebih dalam, lebih dulu sebelum kami mencari jawaban dunia. Bapa, berkati Tuhan sabat ini, kiranya sabat ini menjadi sabat berkat bagi kami. Lindungi kami dimanapun kami berada ya Bapa, karena kami alaskan doa ini dalam nama Yesus menjadi Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Jangan lupa, besok kita akan bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah pekabaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.